Yesus Kristus, adakah betul apa yang mereka katakan tentang Engkau? Ingatkah kamu satu masa dahulu ketika Saulus menganiaya orang Kristen, dan ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba datang cahaya yang membutakan matanya dan dia rebah ke tanah. Dan pertanyaan pertama Saulus adalah, siapakah Engkau Tuhan? Siapakah Yesus? Kenapa kita tidak dapat lepas darinya? Kenapa dia ada dalam hati nurani kita, dalam pikiran kita, sehingga aktiviti kita, lagu kita, dan musik kita adalah tentang dia? Adakah dia hanya sekadar seorang pemimpin revolusi? Atau sesuatu yang lebih lagi? Dia hanya hidup 33 tahun. Dia tidak pernah berjalan lebih dari 100 batu. Dia tidak pernah mempunyai pendidikan rasmi. Namun 2000 tahun kemudian, seluruh generasi bercakap tentang Yesus Kristus. Beberapa orang mengatakan dia seorang gila. Adakah dia? Ada pula yang mengatakan dia seorang pemimpin revolusi. Dia datang untuk memimpin revolusi. Adakah dia seorang pemimpin revolusi? Dia memang mengubah kehidupan manusia, tetapi dia tidak pernah memimpin revolusi terhadap kerajaan Roma. Atau adakah Yesus seorang pengasas? Yesus Kristus adalah bukan pengasas. Dia membangun kerajaan yang lain lagi. Dia membangun kerajaan yang kekal. Dan kemudian ada orang mengatakan bahwa dia seorang jahat, bahwa dia adalah iblis. Siapakah dia? Itu persoalannya. Yesus Kristus, siapakah engkau? Siapakah Yesus? Kita tidak dapat lepas darinya. Kita sudah coba untuk lari daripadanya, tapi dia tetap ada. Dia tetap muncul di mana-mana. Ahli falsafah terhebat menulis tentangnya. Ahli sejarah terhebat menulis tentangnya. Puisi dan drama teragung kita adalah tentangnya. Kamu pergi di mana-mana, di Soviet Union, dan kamu akan lihat gambar-gambar dan seni, dan kebanyakan musik itu berkaitan dengan Yesus. Mereka tidak dapat lepas darinya. Memang kita tahu beberapa perkara tentang dia. Kita tahu dia seorang manusia. Yesus telah sepenuhnya manusia. Sebab Alkitab mengatakan dia bergaul bersama dengan orang-orang berdosa. Kita tahu dia pernah lapar. Kita tahu dia pernah dahaga. Kita tahu dia pernah penat. Kita tahu bahwa dia pernah gembira dalam persahabatan. Kita tahu bahwa dia telah menangis di kubur orang yang disayangi. Kita tahu bahwa dia mempunyai semua ciri-ciri seorang manusia. Namun yang sangat menarik, Alkitab mengatakan bahwa dia tidak pernah berdosa. Tidak ada pencobaan atau ujian atau godaan yang Yesus tidak pernah alami sebelum kamu. Dan dia menentangnya dan mengatasi semuanya. Dia pernah menjadi manusia sama seperti kamu. Tapi dia lebih dari itu. Dia menyatakan sebagai satu-satunya anak tunggal, penjelmaan anak Allah. Malahan dia menyatakan kewujudan awalnya. Injil mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum permulaan dunia, dia sudah ada. Dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Akulah yang terawal dan terakhir. Tidak heran mereka jadi marah. Tidak heran mereka membalingnya dengan batu. Tidak heran mereka coba untuk membunuh dia. Dan tidak heran akhirnya mereka menyalibkan dia. Dia berdiri dan berkata, aku adalah Tuhan.